Itulah yang ingin aku tanyakan pada Prita. Apa dia senang dengan keputusan kami untuk menikah? Apakah dia sama bahagianya denganku tentang kita bersama? Tapi aku mendapat jawabanku tanpa harus bertanya padanya. Jika dia berbicara tentang aku dengan saudara perempuannya, jelas dia ingin menikah denganku. Dia berbagi kebahagiaannya dengan Sristi dan aku. Aku tidak bisa memberitahumu betapa bahagianya aku, Prita. Dengan siapa aku harus berbagi kegembiraanku? Aku tidak akan bisa menyimpannya untuk diriku sendiri. Ayolah, kenapa aku terlalu memikirkannya? Aku punya saudara laki-lakiku, adikku Karan. Aku akan berbagi kebahagiaan ini dengannya. Tapi di mana dia? Dia pasti ada di kamarnya. Aku akan ke sana. Semua yang ada di kamar mandiku berantakan karena Prita. Karan jatuh cinta pada Prita. Apa? Apa? Dia juga bilang ingin menikahinya. Ini adalah kesempatan yang tepat. Aku akan menjelaskan semua keraguanku hari ini. Karan! Kritika, ayo masuk. Silakan duduk. Duduklah. Karan, aku sangat bangga padamu. Aku tidak tahu kau sangat rasional. Wow. Kenapa kau tiba-tiba memujiku? Kau sedang bercanda atau sungguh memujiku? Terserah apa yang kau pikirkan. Tapi aku sangat bangga padamu. Aku akan katakan bahwa Prita adalah gadis yang baik, benar kan? Oke. Dia bicara tentang permata yang dicuri. Ya, dia sangat membantu mengatur pesta. Awalnya aku pikir dia sombong, tapi dia baik. Itu tidak masalah. Tapi aku cukup kesal denganmu. Banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Dan kau tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Seharusnya kau memberitahuku. Tunggu sebentar. Apa yang mau kau katakan? Aku jadi sedikit bingung. Apa yang tidak aku beritahu siapapun, tapi kalian semua tahu? Apa sekarang kau semakin bingung? Kau sembunyikan sesuatu dari kami. Bahwa kau dan Prita berselingkuh. Dan aku sudah mengetahuinya. Apa? Karan, aku sangat bangga padamu. Kau harus mengatakan kau menggoda banyak gadis, tapi kau memilih gadis yang tepat untuk dinikahi. Pilihanmu luar biasa. Prita gadis yang baik. Dia tidak hanya membuatmu bahagia, tapi juga akan mencintaimu. Dia pilihan terbaik yang pernah kau ambil. Coba jelaskan apa maksudmu, Kritika. Aku sangat bahagia. Aku punya 2 alasan untuk merayakannya. Sahabatku sekarang akan menjadi adik iparku. Baiklah, aku berkata sesuatu. Jangan buang waktu dan menikahlah dengan Prita. Aku tahu ibu tidak setuju, tapi tenang saja. Aku selalu mendukungmu. Karan, biarkan aku memberitahumu. Jika kau ingin kawin lari dengan Prita, itu akan lebih mengasyikkan. Tolong beritahu aku. Rencana yang aku buat untuk menyingkirkan Sofia telah menjadi bumerang. Oh ya Tuhan, bagaimana aku keluar dari kekacauan baru ini sekarang? Coba jelaskan. Selain kau, siapa lagi yang tahu tentang perselingkuhanku dengan Prita? Cara pengungkapannya, semua orang pasti sudah tahu. Karan, aku ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting tentang seseorang yang istimewa. Halo, Risa. Kritika ada di sini. Bagaimana aku bisa memberitahu Karan tentang Prita di hadapan Kritika? Sedang apa kau di sini? Risap, sebaiknya kita bicarakan orang spesialmu nanti, karena ada sesuatu yang harus aku lakukan. Karan, apa yang lebih penting? Aku harus bicara dengan seseorang. Jika Sristi bekerja dengan sungguh-sungguh, dia dapat mencapai segalanya. Dia sangat energik. Dia mendekorasi rumah dengan sangat baik dalam waktu singkat. Kenapa kau menatap rumah ini? Apa yang ingin kau lakukan? Apa ada sesuatu yang aneh? Apa? Aku harap kau tidak menganggap rumah ini milikmu ya. Pekerjaanmu sudah selesai. Kenapa kau masih di sini? Aku sedang dalam perjalanan untuk mengganti pakaianku dan kembali ke rumah. Setelah Sristi selesai dengan pekerjaannya, kami akan pulang bersama. Aku melihatmu dengan risau. Kau menari dengan baik. Tidak. Aku sebenarnya tidak tahu cara menari. Tapi Risap adalah penari yang baik. Dia memimpin dan aku mengikuti saja. Tidak, aku serius. Kau sungguh menari dengan baik. Terima kasih. Kau harus menari di pernikahan Risap. Kami akan membayarmu. Jadi kau tidak usah khawatir tentang masalah itu. Apa maksudmu? Kenapa kau mengatakan hal itu? Kau pasti sangat sedih kan? Memangnya kenapa? Saat hatimu hancur, itu sangat menyakitkan. Kenapa kau bilang seperti itu? Itulah yang coba ku jelaskan.
kau tidak berada di kelas kami dan Risap telah memilih Sherlyn. Sherlyn adalah pilihanku. Apa yang ingin kau sampaikan? Aku hanya ingin bilang bahwa seseorang harus tetap dalam batas mereka. Hanya orang kaya yang seharusnya bermimpi besar. Orang kelas menengah sepertimu sebaiknya tidak punya ambisi besar. Bagaimana kau berpikir bisa menjadi pasangan Risap? Tidak, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan kau tampaknya salah paham. Aku tidak salah paham. Niatmulah yang jahat. Sebenarnya aku meyakinkan Risap untuk setuju menikah. Itu sebabnya dia setuju untuk menikahi Sherlyn. Jadi aku cukup senang dengan keputusannya itu. Aku rasa Risap sudah membuat keputusan yang tepat untuk hidupnya. Jika aku tertarik pada Risap atau memiliki niat seperti itu, mengapa aku akan meyakinkannya untuk menikahi orang lain? Aku sangat tahu niat gadis-gadis sepertimu. Aku sangat yakin bahwa kau akan mencoba mendekati Risap. Tahukah kau? Tapi aku, Karina, akan selalu mengawasimu. Bu Karina, kau salah. Tolong dengarkan aku dulu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Apa ini? Aku penasaran kenapa dia selalu salah paham pada aku. Hei, Prita. Aku mau bicara padamu. Aku tidak ingin bicara padamu. Kita akan bicara lagi nanti. Kenapa kau menyebarkan rumor bahwa kau dan aku adalah pasangan? Apa? Aku menyebarkan rumor itu? Dengar, kau telah merusak reputasiku. Tuan Karan Lutra, kau mungkin tidak tahu betapa terkenalnya dirimu dengan reputasi buruk. Aku bukan orang yang akan melakukannya. Aku harap kau tahu seperti apa citramu. Karakter itu sudah buruk. Kau selalu saja dikelilingi oleh gadis-gadis. Sebenarnya aku kasihan pada gadis-gadis yang pernah bersamamu itu. Kau pikir aku akan membiarkan namamu terhubung denganku dan merusak reputasiku? Kau sudah gila, Pak. Wow. Biarkan aku jelaskan kekeliruan ini. Lihatlah dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah mengaitkan namaku dengan namamu. Lebih baik aku bersama pelayan daripada bersama denganmu. Pria murahan sepertimu akan baik-baik saja dengan gadis manapun. Benar sekali. Tapi bukan denganmu. Dan aku tahu, saat ini kau tergila-gila padaku kan? Tapi lupakan saja. Aku tidak pernah ingin dikaitkan denganmu. Kau sangat membosankan. Apapun yang baru saja kau katakan sangat salah. Aku tidak suka dan juga tidak mengejarmu. Dan aku tidak membosankan. Jika sampai aku mendengar kau mengejakku lagi, tidak segan-segan aku akan. Katakan, apa yang mau kau lakukan? Aku akan memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu yang terjadi antara kau dan aku. Haruskah aku melakukannya? Kenapa diam? Ayo jawab saja. Aku beritahu, saat kau diam saja, kau terlihat sangat baik. Dan itu cocok untukmu. Aku penasaran siapa yang menyimpan barang-barang itu di ruangan lain. Coba kau periksa. Sristi, ikutlah denganku. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Karan melakukan sumpah diam. Dia ingin menebus semua dosanya agar dia mendapatkan istri yang baik. Dia tidak mau bicara. Baik. Kaprita, tunggu sebentar. Kau sudah bagus memakai gaun itu. Kenapa kau ganti? Bagaimana mungkin aku menerima hadiah semahal ini? Aku harus memakainya karena dia memaksaku. Tapi aku sudah mengembalikannya. Aku senang dengan pakaianku. Kau juga terlihat bagus dalam gaun itu. Kenapa kau ganti pakaiannya? Kaprita, gaun itu robek di jahitannya dan itu punya Mandy, bukan punyaku. Bajai! Tunggu, mengapa kau panggil Bajai? Kenapa? Memangnya kau pulang mau jalan kaki? Lalu, apa masalahnya dengan berjalan kaki? Kita sudah banyak makan. Sekarang bakar kalori dengan berjalan kaki. Maaf Kaprita, aku mau naik bajai malam ini. Kau tahu kenapa? Aku meminjam uang dari Mandy saat dia datang. Aku memberitahunya bahwa aku ingin bayaranku di pesta pertunangan itu. Mau lihat? Kau lihat ini? Ya, ini bagian terbaik dari pekerjaanku. Aku dibayar saat aku menyelesaikan suatu acara. Wah, Sristi, itu bagus sekali. Sekarang tidak ada alasan untuk berjalan kaki. Itu bajainya, bajai! Aku selalu melindungi putriku. Dan hari ini aku akan melindungi Sristi dan Prita. Bagaimana polisi bisa menangkap tanpa barang bukti? Semenjak ibu datang karena kejadian itu, entah kenapa aku merasa dia seperti keluarga. Aku harap bisa membantu ibu. Ibu selalu membantu kami. Apakah itu untuk membebaskan Sristi dari penjara?
atau menghadapi tuduhan yang dilontarkan terhadapku oleh Karina. Ibu selalu mempercayai kami. Dia mendukung kami. Dia pendukung putri-putrinya. Artinya, dia sangat mencintai kami. Dia tidak mampu mengungkapkannya atau mengatakannya karena kami selalu mengekspresikan kebencian kepadanya. Aku memeluk ibu untuk pertama kalinya. Aku merasa sangat damai. Aku merasa sangat aman. Sikapku sangat buruk pada ibu. Aku menghina dan mempermalukannya. Aku tahu aku tidak pernah akur, tapi seharusnya aku tidak bersikap kasar kepada ibu. Tapi, kalau dibutuhkan, ibu selalu ada. Kau sedang menangis? Apa? Aku tidak menangis. Pasti kemasukan debu. Jangan bohong. Aku tahu seberapa pintar kau menyembunyikan kesedihan. Sudah, ada apa? Tolong jangan menangis. Jujur saja, aku memikirkan ibu. Kau mungkin menganggapnya aneh, tapi aku ingin sekali memeluknya dengan sangat erat. Selama ini aku tidak pernah memeluknya. Bagaimana rasanya ketika seorang ibu memeluk anaknya? Kau tahu apa? Aku juga memikirkan ibu. Benarkah? Iya, dia wanita yang baik. Setiap kali kita dalam kesulitan, dia sangat khawatir dan langsung membantu kita. Tidak pernah lelah. Dan dia tidak berhenti menangis. Dia sangat mencintai kita. Kau tahu kenapa? Seorang ibu adalah berkah terbesar bagi umat manusia di dunia ini. Kita tidak boleh kehilangan dia. Aku tahu, Kak. Kita baru tahu setelah mengalami kesulitan. Ibu harus mengganti semua tahun-tahun yang telah berlalu. Sristi, kita janji tidak akan bertengkar dengan ibu. Tidak ada lagi argumen, hanya ada cinta. Hanya ibu dan juga putrinya. Kau benar. Ayo kita pulang. Kenapa aku terus saja memikirkan dia? Ini perasaan yang tidak biasa. Aku penasaran apa yang sudah menarikku kepadanya. Aku tidak menyangka aku sangat merindukan dia. Bisakah seseorang begitu istimewa? Aku sangat lelah. Ini adalah hari yang panjang dan menegangkan. Pertama Sofia. Dan sekarang rumor tentang perselingkuhanku. John? John, suara apa itu? Oh, tidak. Gantungan kunci ini kan punya Prita. Bagaimana aku menanganinya? Dia selalu di sekitarku. Maksudku dia ada di mana-mana. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melakukan sesuatu yang membuat Risab juga membencinya seperti aku. Seharusnya dia memecatnya. Sejak dia datang ke dalam hidupku ini, semuanya menjadi rumit. Ada apa denganku? Aku memikirkannya bahkan saat dia tidak ada. Ini gawat. Jangan biarkan dia menguasai pikiranku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus apa? Halo sayang. Tidak, aku merindukanmu. Temui aku ya. Aku mencintaimu. Aku harus memikirkan gadis-gadis yang lain. Prita sudah membuat hidupku sulit. Dia membuatku stres. Aku ingin tahu kapan dia akan meninggalkan rumah. Aku harus berhenti memikirkannya.
Nenek, ada apa? Ayo tersenyumlah. Apa kau kesal karena krisis keuangan? Kaprita memanggil seseorang untuk mengatur uangnya. Nenek, jadi jangan khawatir. Tunggu. Kau tahu siapa yang kau telepon? Aku tahu. Kaprita menelpon Tanu. Dia bicara dengan Tanu. Kau tahu siapa Tanu itu? Tidak. Dia mengatakan sesuatu tentang wanita lain, tapi aku tidak bisa memahaminya begitu saja. Dan aku juga tidak mengenalnya. Kau tahu apa artinya wanita lain? Wanita lain adalah seseorang yang merusak pernikahan. Dan Tanu adalah wanita yang telah menghancurkan hidup Pragya. Dia tidak akan membiarkan Pragya hidup dengan bahagia. Dia mencoba membunuh Pragya. Dia mencoba memisahkan Pragya dari suaminya. Bahkan hari ini, Tanu ingin Abi meninggalkan Pragya dan ingin menikahinya. Dan sekarang, kau menelponnya untuk minta bantuan. Aku lebih baik mati daripada menerima bantuan darinya. Tidak. Tolong, jangan katakan hal itu. Aku tidak menyadarinya. Yang aku tahu bahwa kau membutuhkan uang itu saja. Jadi aku membantu. Jadi kau menelpon Tanu untuk meminta bantuannya. Kau tidak bisa menyuruh orang lain saja. Kau telah memanggil orang yang paling aku benci. Seseorang yang melecehkan kita. Kau meminta bantuannya. Apa kau tahu apa yang dia lakukan? Setelah berbicara denganmu, dia menelponku dan memberitahuku walaupun aku berlutut padanya. Dan aku sampai memohon padanya sekalipun, dia tidak akan memberikanku uang. Apa kau tahu semua itu? Pertama aku harus bisa terima kalau dia istrinya Abi. Baru dia akan mempertimbangkan memberikanku uang. Aku telah dihina olehnya karenamu, Prita. Maafkan aku. Aku tidak tahu tentang semua ini. Aku hanya ingin membantumu, itu saja. Tidaknya kau bisa bertanya padaku kepada siapa harus minta bantuan. Kita dihadapkan dengan banyak kesulitan. Entah bagaimana bisa menanganinya, tapi orang lain tidak pernah tahu soal ini. Kita telah menghadapi banyak masalah. Aula Kumkum Bage beberapa kali digadaikan, tapi kita tidak pernah meminta bantuan dari orang lain. Prita, aku menghancurkan segalanya, semuanya. Tolong maafkan aku. Aku tidak punya niat seperti itu. Tapi kau sudah melakukan itu. Tidak masalah kalau aku dihina. Tapi Pragya, kau bahkan tidak bisa bayangkan apa yang dilakukan Tanu pada Pragya. Dia akan menyusahkan Pragya. Dia akan terus mengejeknya. Setelah mengetahui kita membutuhkan uang, dia akan menghinanya. Aku buat kesalahan. Seharusnya aku tidak memberitahumu tentang Pragya. Lakukan apapun yang kau mau. Tapi jangan lakukan apapun yang menyulitkan Pragya di sana. Tolong selamatkan dia. Selamatkan Pragya. Kami mohon maaf karena mencoba membantumu. Ini tidak akan terulang. Tapi kau tidak usah memarahi Kaprita. Aku sadar kau sudah membantu kami. Kesalahan terbesar yang kami lakukan adalah menganggapmu sebagai ibu kami. Itu saja. Aku kira kau tidak sekejam seperti yang terlihat. Aku minta maaf kalau memang kami bersalah. Kau sudah marah pada kami atas masalah yang tidak kami ketahui. Sristi, Biarkan aku bicara, Kaprita. Dia harus tahu yang sebenarnya. Bagaimana perasaan kita tentangnya. Betapa kasarnya dia pada kita. Seakan-akan Pragya itu adalah segalanya. Dan kita tidak ada artinya. Ini namanya tidak adil. Kau tidak tahu apa artinya seorang ibu. Tadinya aku ingin sekali memelukmu. Tapi ternyata kau... Sudah, Kaprita, percuma bicara dengannya. Ayo, Kaprita. Kau puas sekarang? Kau bisa menyampaikannya dengan sopan. Tapi kau tidak mengerti. Kenapa kau begitu kasar pada mereka? Ibu, kau tidak akan mengerti apa yang dikatakan Tanu melalui telepon. Dia bisa melukai Pragya, Bu. Pragya sudah sangat kesal. Aku salah apa? Sebagai seorang ibu, kalau aku bisa menyelamatkan mereka dari masalah, bukankah aku berhak membentak mereka? Tidak ada gunanya bicara dengan Sarla. Dia tidak mau mendengar. Kak, ayo minum dulu. Kau tahu, Kak, aku tidak suka sikap ibu tadi. Dia marah-marah seolah-olah kita membuat kesalahan besar. Tidak peduli apa yang sudah kau lakukan, Pragya akan selalu menjadi kebanggaannya, bukan kita. Dia tidak menganggap kita sama sekali. Sristi, aku benar-benar tidak tahu apa-apa.
Aku hanya tahu ibu dalam masalah, jadi aku ingin membantunya. Itu sebabnya aku melakukan semua ini. Kak Prita, aku tahu kau selalu memikirkan orang lain sebelum dirimu sendiri. Aku tahu itu. Semua orang menyadarinya. Risab sangat yakin padamu. Dia yakin kalau kau tidak akan melakukan kesalahan apapun. Tapi ibu sama sekali tidak percaya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kembali ke titik awal. Hanya ada kau dan aku. Kak Prita, berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan pernah membantu wanita itu lagi. Berjanjilah. Berjanjilah padaku. Kau sudah berjanji padaku. Apa kita butuh seorang ibu, tidak kan? Aku punya kau dan kau punya aku. Siapa lagi yang kita inginkan, ha? Tidak ada. Lihat gadis yang ada di samping nenekmu. Kami memilihnya sebagai pasangan hidupmu. Lihat dia dan beritahu ibu kau suka atau tidak. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Ini tidak baik. Apa yang aku lakukan? Aku tidak bisa menelponnya sekarang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa ingin bicara dengannya. Apa salahnya menelponnya? Aku bicara dengannya. Tidak akan baik. Ini sudah malam. Apa yang akan dia pikirkan nanti? Baiklah. Aku akan telepon sekali. Jika dia tidak menjawab, aku tidak akan menelponnya lagi. Tidak, dia mungkin akan terganggu. Aku sangat merindukan dia. Aku sangat rindu. Aku tidak akan menelponnya dan mengganggunya. Aku akan tidur saja. Aku harus bisa mengendalikan emosiku. Aku bukan remaja lagi bersikap seperti ini. Aku tidak bisa bersikap seperti ini. Dia mempercayaiku. Saat kami bertemu besok, aku akan tanya, apakah dia juga menyukaiku. Kedengarannya itu bagus. Tidak seperti ini. Sristi, dengarkan aku. Tolong dengarkan aku. Kau tahu, aku memimpikan ibu. Sristi, kau memimpikannya itu bagus. Aku masih ngantuk, Kak. Dalam mimpiku, dia sangat memanjakanku. Dengarkan aku. Wah, anakku yang tampan sudah pulang dari latihan. Giris, ambilkan jus ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, sayang. Kau pasti lelah ya. Ayo duduk. Aku sangat lelah, Bu. Putramu Risab Lutra, pria disiplin itu, datang ke kamarku pagi-pagi sekali dan memaksaku untuk berlatih. Dia merasa lega saat aku pergi. Dia melakukan itu, Bu. Tidak apa-apa.
setelah beberapa hari ini, dia akan sibuk dengan hidupnya sendiri. Dia tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Maksud ibu, Rishabh akan sibuk dengan hidupnya sendiri. Kau juga nanti akan butuh seseorang dalam hidupmu. Ayo minum jusnya. Aduh, jangan mengganggu kami saat kami sedang mengobrol. Iya, tadi ibu bilang kan Rishabh akan sibuk dengan hidupnya. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Nantinya, kau juga akan butuh seseorang yang menjagamu, yang peduli dengan keinginan dan ketidaksukaanmu, menghabiskan waktu bersamamu. Aku tahu apa yang ibu mau bicarakan. Seharusnya aku pergi dari sini. Oke, Bu. Selamat tinggal. Aku pergi sekarang. Karan, tunggu dulu. Kau tidak mengerti apa maksud ibu ya? Ibu, aku tidak bodoh. Aku pergi karena aku mengerti maksud ibu dah. Kau tidak mengerti maksud ibu. Karan, tunggu. Prita sedang mencoba membusuk Rishabh untuk menikah. Dan dengan rahmat Tuhan, dia meyakinkan Rishabh. Dia setuju untuk menikah, nak. Tunggu sebentar. Rishabh dan Prita. Rishabh dan Prita tidak bisa menikah, Bu. Menurutku Sofia memang benar. Karen memang benar-benar mencintai Prita. Ibu tidak pernah bilang kalau Rishabh akan menikah dengan Prita. Ibu bilang kalau Prita menjelaskan pada Rishabh betapa pentingnya menikah itu saja. Dan dengan rahmat Tuhan, Rishabh menyetujuinya. Rishabh sudah setuju untuk menikah dengan Sherlyn dan bukan dengan Prita, bukan? Rishabh dan Sherlyn? Iya. Itu bagus. Aku akan menemui Rishabh, Bu. Apa yang kau pikirkan? Ayolah, kau juga bisa menemuinya, tapi jangan mengganggunya ya. Jangan ganggu anakku, ibu pasti bilang begitu. Kau ini nakal. Kau meniru ibu ya? Hah? Aku menyayangimu, Bu. Ibu juga menyayangimu, sayang. Putra bungsuku dan putra sulungku sangat berbeda. Ya sudah, tidak apa-apa. Semuanya aku syukuri. Terima kasih Tuhan. Halo? Ibu Sherlyn di sini. Sristi, aku pikir... Hei, kau sedang apa? Ayo cepat bersiaplah, nanti kau terlambat. Iya kak, aku harus pergi ke rumah mereka. Kemudian aku harus memilih item untuk dekorasi. Aku harus cepat ke sana. Sungguh? Kau seperti perencana acara sungguhan saja. Ya, aku kan seorang perancang acara. Apa kau lupa? Akulah yang mengatur upacara pertunanganmu, kan? Oh Tuhan, kenapa aku mengingatnya pada hal itu? Pertunangannya kan dibatalkan. Maafkan aku, Kak. Kak, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Apa? Kenapa kau sedih saat aku membahas tentang Dipak? Maksudku dia... kau sangat tahu apa yang aku maksudkan? Sristi, jelas aku sangat sedih. Ayah yang memilih Dipak untukku. Ayah tidak pernah meminta apapun dariku. Yang dia inginkan hanyalah aku menikah dengan pria yang dia pilih. Sedangkan aku tidak bisa memenuhi keinginan terakhir ayah. Tidak usah kau pikirkan. Kau tahu kenapa? Itulah yang terbaik. Omong-omong, Dipak tertarik pada uang bukan pada dirimu. Mungkin sekarang dia sudah menikah dengan seseorang demi uang. Dia memang payah. Dia tidak tahu apa yang telah hilang dari hidupnya. Dia kehilangan kakak perempuanku yang cantik dan berhati emas. Hanya orang payah yang memilih kekayaan. Baiklah, sekarang hentikan saja. Bangun dan bersiaplah. Aku juga harus bersiap-siap. Bagus. Hari ini aku akan memakai t-shirt biru ini agar membuatnya terkesan. Dan aku harap dia terkesan. Senang rasanya bahwa Prita akan menjadi pasangan hidupku. Aku harap aku bisa memenuhi keinginanmu, Ayah. Kau ingin aku menikah dengan Dipak. Dipak, aku berharap kau menjadi orang yang lebih baik. Maka aku bisa memenuhi keinginan terakhir ayahku. Aku menyukaimu. Dan aku harap kau menyukaiku juga. Ayo kita keluar. Orang tua kita pasti sudah menunggu. Wow. Kalian berdua terlihat bahagia. Sepertinya Dipak menyukai Puja. Puja adalah gadis yang sangat baik. Tapi aku tidak bisa menikahinya. Tapi Dipak... Ibu, aku masih mencintai Prita dan aku ingin menikahinya.
Maafkan aku. Kak Prita, bagaimana penampilan rambutku hari ini? Oh tidak, aku terlambat. Ya Tuhan. Bagaimana kau bisa menyitanya? Aula ini adalah satu-satunya sumber pendapatan kami. Kami telah bekerja keras untuk membangunnya. Tolong beri kami waktu. Pasti ada hukum yang mengatur semua ini. Maaf Bu, jangan ajari kami soal hukum. Kami tahu bagaimana hukum bekerja. Kami tahu yang kami lakukan. Secara hukum kalau ibu tidak membayar cicilan pertama sebesar Rp50.000, gedung pernikahan ini akan ditutup secara permanen. Dan ibu tidak akan diberi waktu lagi untuk negosiasi selanjutnya. Kak Prita, tidak usah kau pikirkan. Semalam dia sudah membuat kita merasa khawatir. Dan sekarang dia bersikap yang sama. Dia pantas mendapatkannya, Kak. Apa aku bisa membantu ibu tanpa memberitahu siapapun termasuk Sristi? Ayo. Permisi, aku mau lewat. Diskusinya bisa dilanjutkan nanti ya, karena aku sedang terburu-buru. Sristi. Kak Prita, aku sudah mengganggu pembicaraan mereka, jadi aku merasa tidak enak. Pembicaraan mereka jadi terpotong. Maaf, permisi. Ayo, Kak. Beginikah cara mengatur meja sarapan? Maaf Nyonya, aku akan memperbaikinya. Raki, kenapa kau terlihat sangat khawatir? Aku harap Prita tidak mengacau. Tidak, Kak Karina. Prita tidak pernah mengacaukan apapun. Sebenarnya, aku dapat telepon dari ibunya Sherlyn. Dia bilang kalau Sherlyn bingung tentang Rishabh, Kak. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mengobrol di pesta itu agar mereka saling mengenal. Makanya, sebelum Sherlyn membuat keputusan akhir, dia ingin Rishabh menemuinya secara pribadi begitu. Dan bagaimana mungkin dia mengajukan permintaan, Kak? Permintaan apa? Sherlyn ingin mengajak Rishabh berkencan. Apa? Bukankah itu hal biasa? Mengapa kau sangat khawatirkan itu? Tentu saja aku khawatir. Bagaimana tidak? Dengan susah payah kami berhasil meyakinkan Rishabh dan dia juga menyukai gadis itu. Sekarang kalau gadis itu menolaknya, usahaku sia-sia. Tenanglah Raki. Mengapa kau selalu menjadi sangat berlebihan? Ini bukan kencan seperti itu. Ibu Sherlyn ingin Rishabh dan Sherlyn bertemu dan memahami satu sama lain. Baru saja mengajukan saran, kau menganggapnya sebagai permintaan. Wah kakak, kau benar sekali. Hanya ada satu masalah. Jika Rishabh tahu bahwa pertemuan ini telah diatur agar Sherlyn mengetahui dan memahaminya, dia mungkin menolak untuk menikahinya. Ya, aku punya solusi untuk itu. Apa itu? Aku akan menanganinya dan akan memberitahumu nanti, ya. Apa? Kapan kau datang? Saat kau di kamar mandi, kau tidak ke kantor? Tidak. Aku tahu siapa orang istimewa yang tidak kau ceritakan padaku. Siapa yang beritahu? Coba tebak. Pasti ibu. Benar sekali. Aku harus bilang, itu pilihan yang bagus. Pilihan yang tepat. Maksudku, dia wanita yang cantik. Orang-orang pasti terpesona padanya. Dia punya senyum yang indah dan wajah yang menakjubkan. Dan yang paling penting, tubuhnya bagus. Dia terlihat sangat seksi, sangat menarik. Kau bilang begitu untuk calon istriku. Karena aku sangat menghormati dia. Karena dia gadis yang sangat baik. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Rishabh sayangku, kalau kau belum pernah melihatnya seperti itu, lebih baik kau mulai melakukannya. Karena setelah kau menikah, caraku memandangnya akan berubah. Kalau begitu, ikuti saranku. Jangan jadi orang suci seperti itu. Kau harus mendorong pemikiran itu. Kau akan menikah. Karena itu, aku tidak akan selalu ada untuk membantumu. Aku seorang bintang kriket. Aku sibuk. Aku rasa kau harus berhenti bermain kriket dan jadi seorang filsuf. Kau ahli dalam hal itu. Ya, tidak buruk. Semua yang terbaik. Sampai jumpa. Dah. Kenapa Karan terkesan berbicara tentang orang lain? Prita, kenapa lama sekali? Bukannya aku biasa datang jam segini? Kau tahu kan, aku sudah menunggumu. Karena aku ingin sekali kau membantuku, sayang. Iya, membantu apa? Ajak Rishabh berkencan.
Apa? Dengan Sherlyn. Tapi bagaimana bisa aku melakukan hal itu? Prita, tolong lakukan ini untukku. Kaulah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Maukah kau mengajak Rishabh berkencan? Lakukan demi aku ya, tolong. Baiklah. Tapi hanya untukmu, Nyonya. Aku akan mengajak Rishabh berkencan. Aku harap tidak ada seorang pun di keluarga yang mempermasalahkannya. Sama sekali tidak. Jangan khawatir. Aku akan bisa menanganinya. Halo, kau kelihatan bahagia sekali hari ini. Ada apa? Aku, Nek? Iya. Apa itu? Jelaskan. Tidak, Nek. Bicaralah. Tidak ada apa-apa. Ayo bicara. Aku akan kembali. Kenapa dengannya? Kau harus meyakinkan Rishabh untuk berkencan dengan Sherlyn malam ini. Ya, kau mengerti? Nyonya Lutra, kau bilang aku harus ikut dengan mereka. Sekarang aku harus meyakinkan dia juga. Tapi kau tidak bilang sebelumnya. Aku ini seorang ibu. Aku harus sedikit egois kan? Saat ini anak muda tidak mendengarkan orang tua mereka. Maukah kau melakukan ini untukku? Tolong yakinkan Rishabh untuk berkencan, itu saja. Giris, kau sudah memberi Rishabh jus? Dia sedang tidak mood untuk bekerja sejak pagi. Aku sudah memarahinya. Tidak masalah, biar aku saja. Prita, maukah kau memberikan Rishabh jusnya? Aku? Jangan takut, ini hanya alasan untuk bertemu Rishabh. Baiklah. Oh ya, Nek. Aku akan kembali dalam 5 menit. Kau bisa menikmati sarapanmu lagi. Baiklah. Prita membawa jus itu untuk siapa? Dia akan memberikannya pada Rishabh, Bu. Prita melakukan sesuatu yang tidak seorang pun dari kita bisa. Raki, mengapa kau sangat peduli pada Prita? Bukankah dia terlalu dekat dengan Rishabh? Ingat kata-kataku, suatu saat kau akan menyesal. Ibu, apa Ibu sudah minum obat? Ibu harus minum obat. Astaga, aku lupa. Kalau begitu akan aku ambilkan. Dukungan Prita benar-benar mengubah sikap Raki. Dia menjadi sangat percaya diri. Aku tidak menyukainya. Tidak masalah. Segera Sherlyn akan datang ke keluarga ini dan kekuatanku akan meningkat. Berkencan adalah masalah pribadi. Bagaimana aku bicara dengan Rishabh? Bagaimana jika dia merasa tersinggung karena aku ikut campur dalam kehidupan pribadinya? Itu tidak benar. Iya, aku terlambat. Aku akan telepon nanti. Aku akan telepon nanti. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Ini semua salahmu. Jika kau berhati-hati, tidak akan terjadi hal seperti ini. Kau bercanda? Tidak ada gunanya bicara denganmu. Dan kau juga tidak berguna. Oh begitu. Saat ini kau belum melihat sisi jahatku. Kau akan tahu saat aku menampilkannya padamu. Lupakan itu. Bersihkan kekacauan ini. Kau ingin aku bersihkan ini? Kau berasal dari keluarga kaya. Minta salah satu pelayanmu untuk membersihkannya. Kenapa aku? Dengarkan aku. Kau yang menjatuhkan. Jadi kau yang harus membersihkannya. Jangan berani menyentuhku. Oh, memangnya siapa juga yang ingin menyentuhmu? Aku tidak mau. Kau pikir kau siapa? Ternyata kau ini sangat kurang ajar ya. Pernahkah kau menyadari bahwa kau punya banyak kekurangan? Apakah kau pernah berpikir tentang betapa kurangnya kau ini? Kau tidak sadar ya kalau kau ini cerewet? Kenapa kau tidak bisa mengatakan hal baik? Benarkah? Seolah-olah aku datang ke sini untuk menghiburmu begitu. Pergilah. Ya ampun. Kau tidak malu melepas pakaianmu di hadapan seorang gadis? Tidak tahu malu. Oh, kau aktor yang luar biasa. Seakan-akan kau sudah biasa melihatku tanpa pakaian. Kau sudah melihatku dalam setelan ulang tahunku. Lalu kenapa kau berpura-pura? Ya Tuhan, itu menjijikan. Dasar aneh.